Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Di minggu kemarin kita sudah membahas tentang molekul yang mendasari pewarisan sifat dan peranan magnetik genetik dalam penentuan sifat. Pada pertemuan kemarin dibahas masalah gen yang fungsinya sebagai informasi genetik yang dibawa oleh setiap individu ke keturunannya. Nah, dari hal tersebut kita bisa mengetahui ya anak-anak, oh anak itu rambutnya keriting karena bapaknya juga keriting. Oh anak itu kulitnya putih karena ibunya putih juga kulitnya. Nah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum pewarisan sifat pada makhluk hidup. Sebelum sampai di hukum pewarisan sifat, kita harus tahu terlebih dahulu istilah-istilah yang akan kita gunakan untuk pewarisan sifat nantinya. Nah, di sini Bu Ana akan menjelaskan yang pertama tentang istilah-istilah yang ada pada pewarisan sifat. Nah, ini ada 13 istilah yang harus kalian ketahui. Yang pertama, fenotip. Fenotip adalah sifat menurun yang nampak dari luar. Contohnya, kalian bisa mengetahui hidung anak itu mancung. Nah, itu kan kelihatan dari luar. Terus, misalnya, rambut anak itu lurus, rambut anak itu keriting. Kemudian kulit anak itu putih, kulit anak itu sawo matang. Nah, itulah yang disebut dengan fenotip. Sekarang kita ke genotip. Kalau tadi fenotip adalah sifat menurun yang nampak dari luar, kalau genotip itu kebalikannya. Jadi genotip adalah sifat menurun yang tidak nampak dari luar. Contohnya seperti ini. Kalau kalian mengetahui ada bunga warna merah, kita simbolkan dengan M besar, M besar. Nah, inilah yang disebut dengan genotipnya. Tadi kalau fenotipnya itu bunga merah. Oke. Bunga merah itu adalah fenotip. Oke. Maaf ya tulisannya jelek. Kalau yang M besarnya ini baru genotipnya. Oke. Untuk yang lain misalnya ada padi pohonnya tinggi. Nah, tinggi tinggi itu disebut dengan fenotip. Kalau genotipnya yang mana? Genotipnya untuk tinggi itu misalkan T besar. Jadi untuk mempermudah kalian dalam memahami bagaimana sih fenotip itu, bagaimana sih genotip itu. Kalau fenotip itu yang bisa kita lihat ada bunga merah, ada pohon tinggi. Nah, seperti itu disebut dengan fenotipnya. Kalau genotipnya itu yang bentuknya huruf. Jadi ada M besar, ada T besar, ada M kecil, ada T kecil, seperti itu. Nah, kita masuk ke bahasan selanjutnya. Tadi ada fenotip, ada genotip, kemudian ada gamet. Gamet adalah sel kelamin yang berasal dari genotip. Gamet adalah sel kelamin yang berasal dari genotip. Genotip itu yang mana tadi? Genotip itu yang M besar atau T besar. Kalau T besar, gametnya apa? T besar, gametnya adalah T besar. Kalau ada
T besar dan T kecil, gametnya apa? Kalau ada T besar dan T kecil, berarti gametnya ada T besar dan ada gametnya T kecil. Seperti itu. Kalau M besar berarti gametnya apa, Nak? Gametnya berarti adalah M besar. Seperti itu. Bu, kalau M kecil, berarti gametnya apa, Bu? Gametnya adalah M kecil. Nah, seperti itu. Semoga kalian bisa memahami. Selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke homozigot dan heterozigot. Homozigot adalah pasangan gen yang sifatnya sama. Kalau heterozigot adalah pasangan gen yang sifatnya tidak sama. Kita kembali ke sini. Tadi kalau homozigot itu adalah pasangan gen yang sifatnya sama. Kalau kalian semua bingung maksudnya gennya pasangannya sama seperti apa, Bu? Ya sudah, dilihat saja hurufnya yang sama. Nah, seperti ini kan sama. Ini berarti homozigot. Ini juga T besar, itu kan sama. Ini berarti homozigot. Kalau ada T besar, T kecil, ini namanya heterozigot. Kalau M kecil, Bu. Kalau M kecil apa, Nak? M kecil berarti adalah apa? Homozigot, ya. Terus kita masuk ke, tadi sudah homozigot dan heterozigot sekalian ya. Sekarang kita masuk ke dihibrid dan monohibrid. Dihibrid adalah persilangan antara dua individu yang terkait dengan memperhatikan dua sifat beda. Kemudian untuk monohibrid adalah persilangan antara dua individu yang berkaitan dengan memperhatikan satu sifat beda. Kita mulai dari monohibridnya. Kalau monohibrid itu kan satu sifat beda, jadi persilangannya misalkan hanya kita lihat dari rambutnya saja. Ayahnya rambutnya lurus, ibunya rambutnya keriting. Nah, itu berarti hanya satu sifat beda, yaitu rambut. Kemudian kalau dihibrid itu dua sifat beda. Contohnya seperti ini. Ayahnya rambutnya keriting, kulitnya hitam. Ibunya rambutnya lurus, kulitnya putih. Nah, itu kan ada dua sifat beda, yaitu rambutnya dan kulitnya. Nah, seperti itu. Sekarang kita masuk ke dominan dan resesif. Dominan adalah sifat yang muncul pada keturunannya. Resesif adalah sifat yang tidak muncul pada keturunannya. Contohnya seperti ini, Nak. Kita buka lembaran baru lagi ya. Misalkan ada M besar, ada M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Kalau M besar tadi kan misalkan ini bunga merah. Nah, karena M besarnya dominan, jadi M besarnya itu yang dibaca. Bunga merah itu asalkan nanti ada huruf besarnya itu dinyatakan dengan bunga merah. Seperti ini. Ini ada M besar M kecil. M besar M kecil berarti bunga apa coba? Kalau ada besarnya, ada huruf besar satu saja, berarti itu disebut bunga merah. Nah, kalau yang M kecil itu bunga putih. Nah, seperti ini. Nah, dari mana Bu taunya kalau M besar itu bunga merah atau M kecil itu bunga merah? Apa nggak bisa kalau M besar itu manis, Bu, misalnya. Terus M kecilnya itu
M kecilnya itu misalnya masam? Bisa, itu tergantung pada soalnya. Intinya di sini asalkan ada huruf besar, kalau dominan dan resesif itu asalkan ada huruf besar itu mesti yang dibaca yang dominannya. Jadi kalau di sini M besar bunga merah, otomatis karena di sini ada M besarnya jadi bunganya juga bunga merah, seperti itu. M kecilnya yang bunga putih, seperti itu ya nak. Kemudian kita masuk lagi ke dominan resesif. Sudah ada parietal. Parietal adalah induk atau orang tua. Jadi kalau ayah kalian, ibu kalian itu disebut dengan parietal. Simbolnya adalah P. Kemudian ada filial. Filial adalah keturunan atau anak. Nah, di sini kalau disimbolkan dengan F. Kalau F1 itu berarti kalian, anaknya. Kalau F2 itu berarti cucunya, jadi anak kalian itu. Kemudian ada galur murni. Galur murni adalah tanaman yang memiliki sifat yang sama dengan pemiliknya. Jadi kalau misalkan yang pertama itu M besar itu merah, berarti nanti ada M besar lagi ya merah, seperti itu. Ada intermediate. Intermediate adalah sifat gen yang tidak dominan dan tidak resesif atau sama kuat. Nah, kalau ini tadi kan ada dominan, resesif. Kalau yang intermediate bagaimana, Bu? Nah, untuk yang intermediate saya tulis di sini ya. Intermediate. Oke. Kalau intermediate yang bunga merah, yang M besar ini tetap sama persis. Jadi bunga merah. Kalau M kecil Bu, sama persis. Ini bunga putih. Nah, nggak samanya di mana Bu? Ada di sini. Kalau ada M besar M kecil, di intermediate kan nggak ada yang kuat. Berarti di sini bunganya bukan bunga merah, tapi bunga perpaduannya. Bunga merah muda. Seperti itu. Nah, sampai di sini Bu Ana menjelaskan istilah-istilah yang ada di persilangan. Semoga bisa membantu. Di penjelasan berikutnya akan Bu Ana jelaskan tentang contoh soalnya dari persilangan atau pewarisan sifat pada makhluk hidup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.